Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disna Septilandari dari kelas Perbankan Syariah AG dengan NIM 402190200 dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, kajian teori kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal yaitu salah satu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian tujuannya yaitu mirip dengan kebijakan moneter, yaitu mengatur dan mengelola jumlah uang yang beredar. Namun pada prakteknya kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di sebagian besar negara dari tahun ke tahun cenderung meningkat lebih cepat daripada peningkatan pendapatan nasional. Yang keempat, bentuk kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal stabil otomatis, kebijakan fiskal diskresioner, kebijakan pajak progresif, dan pajak proporsional. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter yaitu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Bentuk kebijakan moneter ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan moneter kontraktif. Tujuan kebijakan moneter yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini tercantum pada UU Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Instrumen kebijakan moneter yaitu operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, dan imbauan moral. Manajemen moneter yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kemudian yang kedua yaitu hasil penelitian. Sumber data ini diperoleh dari Kemenku dan BI. Kemenku Kementerian Keuangan dan BI Bank Indonesia. Yang pertama, bentuk real kebijakan, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Mengingat bahwa laju inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pemerintah, demand pull, namun juga faktor penawaran cost pass, maka agar mencapai sasaran inflasi dapat dilakukan dengan efektif. Bentuk laporan realisasi dana sudah disederhanakan sesuai dengan peraturan pemerintah PMK nomor 225 PMK nomor 7 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017. Dana desa tahap 1 dapat dicairkan apabila sudah ada peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa. Pemerintah komunikasikan kebijakan fiskal paket wisata untuk antisipasi dampak virus corona. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan dalam kebijakan moneter fiskal dan moneter. Kebijakan pamerkan capaian reformasi sektor fiskal dan moneter ke Indonesia ke Amerika. Oleh Menku Sri Mulyani Indrawati menyampaikan reformasi sektor fiskal dan moneter yang telah tercapai Indonesia pasca 20 tahun krisis ekonomi di tahun 1998. Yang ketiga, target yang dicapai kebijakan fiskal pemerintah yang prudent mendukung pencapaian target perkembangan APBDN 2019. Pelaksanaan APBN 2019 sampai dengan 31 Maret berjalan aman sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah yang akan mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019. Hal ini disampaikan pada publikasi APBN kita edisi 2019. Target penerimaan perpajakan APBN 2019 optimal namun realistis. Menku Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa target pendapatan negara di tahun 2019 merupakan target yang optimal namun tetap realistis. Yang keempat, pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan moneter dan fiskal. Koordinasi pemerintah dan kebijakan moneter dan fiskal untuk kestabilan sistem keuangan.
Stabilitas sistem keuangan erat kaitannya dengan kondisi perekonomian makro suatu negara. Ekonomi makro dalam produksi dan konsumsinya dibagi menjadi dua, yaitu rumah tangga konsumsi yang berarti dalam masyarakat individu pada umumnya dan perusahaan. Yang kelima, sasaran kebijakan moneter dan fiskal. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang keenam, permasalahan yang dipecahkan, pemerintah akan evaluasi kebijakan pajak bidang literasi. Wamenku Mardiosmo mengharapkan hubungan yang saling menguntungkan antara perpajakan dengan industri penerbitan buku, sehingga penerimaan negara tetap tercapai tanpa harus memastikan proses kreatif para penulis buku. Inflasi rendah cermin keberhasilan kebijakan pemerintah. Agus Martowardoyo menyambut baik pencapaian inflasi Maret 2014 yang sebesar 0,08%. Namun, ia menekankan agar capaian inflasi tersebut terus dijaga. Kami menyambut baik perkembangan inflasi yang turun dan neraca perdagangan yang surplus. Pengetatan kebijakan moneter akan memperkecil defisit transaksi berjalan. Akan diperkirakan masih terus berlangsung tahun ini dengan akan dinaikannya suku bunga acuan Bank Indonesia pada semester 1 sampai 2014 sebesar 50 basis point. Lelang barang rampasan berhasil kembalikan 9 miliar ke kas negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pamekasan berhasil mengembalikan dana sebesar 9 miliar rupiah ke kas negara melalui lelang barang rampasan milik mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang dilaksanakan pada Kamis. 7. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan. Standarisasi sarana dan prasarana kantor vertikal DCPBN merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis dan menjamin kesamaan kualitas layanan kepada stakeholder. Melalui pemetaan terhadap kondisi sarana dan prasarana layanan kepada stakeholder, kesarana dan prasarana kantor vertikal diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi beberapa kebijakan organisasi terkait dengan manajemen aset, image building organisasi, perencanaan keuangan, dan monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan. Keberhasilan kebijakan, yaitu kebijakan fiskal pemerintah yang prudent mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019. Pelaksanaan APBN 2019 aman sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah yang mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019. Hal ini disampaikan pada publikasi APBN kita edisi April 2019. Yang terakhir, pembahasan. Bank Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan, yaitu memantau dan mengendalikan inflasi di Indonesia bersama dengan Departemen Teknis di Indonesia seperti Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari kebijakan moneter, yaitu mengendalikan inflasi. Selain Bank Indonesia, Kementerian Keuangan yang juga mendukung melakukan kebijakan ini yaitu melakukan pembiayaan APBN pada tahun 2019 sebanyak 180,4 triliun. Kegiatan ini merupakan bentuk real dari kebijakan fiskal. Hal ini juga sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yaitu yang sudah terrealisasi. Waktu yang dibutuhkan dalam mencapai reformasi sektor fiskal dan moneter yaitu 20 tahun. Hal ini sesuai dengan perkataan Sri Mulyani, pencapaian ini butuh waktu yang lama mengingat wilayah Indonesia yang luas dan penduduknya yang padat serta kesesuaian atau keseimbangan dalam pencatatan keuangan. Pencapaian ini membutuhkan lembaga-lembaga pengawas seperti lembaga pengawas keuangan. Target lembaga keuangan mengenai kebijakan fiskal dan moneter sesuai dengan target. Bahkan hal ini sesuai dengan target penerimaan APBN tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan naiknya penerimaan pajak sebesar 5,7%, penerimaan negara bukan pajak BNPB
tahun 2019 ditargetkan 378,3 triliun atau tumbuh 8,3% dari outlook APBN 2018. Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan moneter dan fiskal yaitu Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Kemudian yaitu Bank Indonesia yang bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sasaran kebijakan moneter dan fiskal yaitu kestabilan nilai rupiah. Peran kestabilan ini tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dengan nilai fundamentalnya, dengan tetap terjaga bekerjanya mekanisme pasar. Permasalahan yang dipecahkan yaitu mengatur tingkat inflasi, pengetatan kebijakan moneter dengan menaikkan suku dengan bank. Tujuan ini yaitu agar defisit transaksi berjalan semakin kecil. Selain itu, permasalahan yang dipecahkan yaitu dapat mengembalikan kas negara sebesar 9 miliar dengan melelang barang rampasan. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan yaitu kantor yang digunakan untuk rapat dalam merumuskan kebijakan moneter dan fiskal. Keberhasilan dalam melangsungkan kebijakan sudah mencapai target bahkan lebih. Hal ini sudah disebutkan pada paragraf di atas. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan sumber daya alam (SDA) yang mencapai 8,23 triliun, meningkatkan jika dibandingkan dengan periode tahun 2018 yaitu 8,11 triliun. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola keuangan negara dengan prudent, terukur dan transparan. Dengan APBN yang kredibel, diharapkan Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih diliputi perlambatan dan ketidakpastian. Pada gilirannya, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan, seperti berkurangnya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Sekian, terima kasih. Tidak ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.